Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita kembali di tempat ini setelah 2 pekan atau 2 pertemuan kita tidak mengkaji dan tidak melanjutkan tafsir surat Al-Mulk. Dan pada malam ini dengan nikmat Allah dan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala kita melanjutkan kembali kajian kita. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas ayat ke-12 dari surat Al-Mulk. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb mereka bil ghaib, dalam keadaan ghaib. Kita sebutkan pada pertemuan yang lalu tafsir yakhshawna rabbahum bil ghaib. Ada 3 tafsir, ada 3 pendapat. Siapa yang bisa menyebutkan satu saja? Apa makna yakhshawna rabbahum bil ghaib? Apa tafsirnya? Tafsir pertama adalah takut kepada Rabb mereka terhadap hal-hal yang gaib yang Allah kabarkan. Takut kepada Rabb mereka terhadap hal-hal yang gaib yang Allah kabarkan. Apa hal yang gaib yang Allah kabarkan? Berupa azab kubur, berupa azab neraka. Ini hal yang gaib yang Allah kabarkan. Dan takut kepada azab Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan salah satu bukti bagusnya iman seseorang. Takut kepada azab, takut kepada neraka merupakan salah satu bukti bagusnya iman seseorang. Semakin seseorang itu beriman, semakin sempurna imannya, maka akan semakin takut akan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak mengatakan sebagaimana orang sufi mengatakan. Mereka mengatakan kami menyembah Allah bukan karena takut akan neraka. Kami menyembah Allah bukan karena mengharapkan surga. Masya Allah, berarti gak takut sama azab Allah. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala memuji orang yang takut kepada azabnya. Allah berfirman dalam surat Al-Ma'arij, walladzina hum min azabi rabbihim musyfiqun. Dan orang-orang yang terhadap azab Rabb mereka sangat takut. Pujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala pada orang yang takut akan azabnya. Jadi ini sifat yang terpuji. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memotivasi para hambanya dengan surga, mengiming-imingi dengan surga. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Bergegaslah kalian, bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan menuju surga yang luasnya seluas langit-langit dan bumi. Dimotivasi, diiming-imingi. Jadi beribadah kepada Allah karena takut neraka, karena mengharapkan surga, itu merupakan bagian dari keikhlasan. Bagian dari keikhlasan. Kalau tidak ada rasa takut kepada neraka,
orang akan berbuat maksiat. Kalau tidak ada rasa harap terhadap surga, dia akan futur, tidak semangat untuk menambah amal solehnya. Ini penafsiran yang pertama, yaitu orang-orang yang takut kepada Allah terhadap hal-hal yang gaib yang Allah kabarkan. Penafsiran yang kedua, takut kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dirinya dalam keadaan gaib dari mata manusia. Ketika dirinya dalam keadaan sendirian, tidak terlihat oleh manusia. Ini tafsir yang kedua. Dan ini adalah karakter ciri-ciri orang soleh terdahulu. Ketika mereka sedang sendirian, ketika mereka tidak terlihat oleh manusia, justru mereka lebih semangat beribadah kepada Allah. Justru mereka semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut pada Allah ketika sedang sendirian. Ciri orang soleh terdahulu. Mereka punya waktu khusus berdua-duaan dengan Allah. Ada waktu khusus. Dan biasanya waktu mereka ketika berkhalwat, ketika berdua-duaan dengan Allah, yaitu di malam hari. Adapun di siang hari mereka sibuk dengan dakwah. Nabi SAW ketika siang hari beliau sibuk dengan mengurusi umat, dengan berdakwah, dengan berjihad. Dan waktu malam hari beliau khususkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna nasi'atal laili hiya ashaddu waq'an wa aqwamu qila. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila. Inna nasi'atal laili hiya ashaddu waq'an wa aqwamu qila. Sungguhnya bangun di malam hari, salat malam itu lebih menyentuh, bacaan Al-Quran di malam hari itu lebih menyentuh jiwa dan lebih menyentuh batin kita. Innalaka fin nahari sabhan tawila, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguhnya engkau wahai Muhammad di siang hari itu ada urusan yang panjang, urusan yang banyak, mengurusi umat. Demikian juga para sahabat. Mereka punya waktu khusus berduaan dengan Allah, yaitu di malam hari. Orang-orang soleh setelah mereka juga demikian. Ada waktu tertentu yang mereka luangkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bukti orang itu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia bangun di malam hari. Bukti seseorang itu benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dia bangun di malam hari. Man khafa adraj, kata Nabi SAW. Barang siapa yang takut, dia akan adraj. Adraj maknanya adalah kharaja fi duljah, keluar di malam hari. Orang yang takut kedatangan musuh di pagi hari. Karena dahulu musuh itu menyerang ketika pagi hari, mulai menyerang. Orang yang takut akan kedatangan musuh, dia akan bersiap di malam hari dan dia akan keluar menghindari musuh tersebut. Dan orang beriman ketika takut akan neraka, ketika takut akan azab Allah, ketika takut akan Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka bangun di malam hari. Mereka sujud kepada Allah di malam hari. Mereka istighfar kepada Allah di malam hari. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka di waktu sahur banyak istighfar kepada Allah. Tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Pinggang mereka, lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka. Kapan ini? Di malam hari. Ketika manusia tidur, orang yang takut kepada Allah bangun di malam hari. Lambungnya, pinggangnya jauh dari tempat tidur mereka. Yad'una rabbahum khaufa. Mereka berdoa kepada Allah dengan rasa takut. Bukti
Seseorang itu benar-benar takut kepada Allah, dia bangun di malam hari. Adapun orang yang tidak takut kepada Allah, tidurnya nyenyak sampai pagi. Kenapa bisa tidur nyenyak sampai pagi? Karena nggak takut kepada Allah. Coba kalau dia takut, dia akan bangun di malam hari. Dia akan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Man khafa adlaj. Barang siapa yang takut, dia akan keluar di malam hari. Wa man adlaj balaghal manzil. Barang siapa yang keluar di malam hari, mempersiapkan dirinya dari apa yang dia takuti, dia akan sampai kepada tujuannya. Ala inna silatallahi ghaliyah. Ketahuilah, sungguhnya barang dagangan Allah itu mahal. Apa barang dagangan Allah? Ala inna silatallahi jannah. Barang dagangan Allah adalah surga. Biaya untuk mendapatkan surga mahal. Perlu pengorbanan dengan jiwa, perlu pengorbanan dengan harta dan waktu kita. Luangkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah Subhanahu wa taala membeli dalam surat Taubah. Allah membeli jiwa orang beriman. Allah membeli harta orang beriman dengan apa? Bi anna lahumul jannah, dengan surga. Allah beli. Jadi barang dagangan Allah itu adalah surga, dan itu mahal biayanya. Surga tidak bisa diraih dengan santai, dengan banyak istirahat. Penafsiran yang ketiga, alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb mereka, padahal Allah dalam keadaan ghaib, dia tidak bisa melihat Allah. Ini tafsir yang ketiga. Bisa dipahami perbedaannya, Pak ya? Kalau mushaf terjemahan cetakan Depak, apa terjemahannya? Siapa yang pegang mushaf terjemahan? Diterjemahkan dengan apa? Kelihatan. Yang ayat 12. Iya, ayat 12. Sebenarnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala. Ini mengambil tafsir yang keberapa? Terjemahan Depak ini mengambil tafsir yang ketiga. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Kemarin kita juga bahas kenapa Allah mendahulukan maghfirah daripada ajrun kabir, dan kenapa disebutkan ajr ini dengan kabir, kenapa disifati dengan kabir. Nanti bisa dilihat kembali rekamannya ya, karena kalau dibahas lagi bisa nggak lanjut ke ayat setelahnya ya. Tapi kita lanjutkan pada ayat setelahnya. Wa asirru qawlakum aw jaharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Pelankan suara kalian atau keraskan suara kalian, sesungguhnya dia alimun bidzatis sudur, maha mengetahui terhadap apa yang tersembunyi di dalam dada. Ayat ini turun tentang orang Quraisy ketika Nabi SAW awal kali berdakwah kepada mereka, dakwah dengan terang-terangan. Awal kali berdakwah dengan terang-terangan, mereka selalu menghina, selalu mencela, selalu merendahkan Nabi SAW. Dan setiap kali mereka mencela Nabi SAW, Allah kabarkan celaan mereka kepada nabinya. Maka mereka mengatakan sesama mereka, asirru qawlakum fi Muhammadin hatta la yasma'a rabbu Muhammadin fayukhbiru Muhammadan.
pelankan suara kalian ketika mencela Muhammad, supaya rohnya Muhammad tidak mendengarnya. Kalau rohnya Muhammad mendengar, dia akan mengabarkan kepada Muhammad. Lihat, orang kafir Quraisy, dia meragukan Allah Maha mendengar. Allah turunkan ayat sebagai bantahan terhadap mereka. Asirru qaulakum aw jaharu bih, pelankan suara kalian atau keraskan suara kalian. Innahu alimun bidzatis sudur, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang tersembunyi di dalam dada kalian. Baik. Ayat ini walaupun turun terhadap orang kafir, namun hukumnya berlaku kepada semuanya. Orang beriman ketika mengatakan perkataan yang baik, ya, asirru qaulakum, wahai orang beriman, asirru qaulakum, pelankan zikir kalian, pelankan bacaan Al-Quran kalian, awijharu bih, atau keraskan zikir kalian, atau keraskan bacaan Al-Quran kalian. Innahu alimun bidzatis sudur. Jadi ayat ini bukan khusus kepada orang kafir, ya, bahkan orang beriman ketika melakukan amal kebaikan, perkataan yang baik, sembunyikan, pelankan suara kalian, atau sembunyikan amalan kalian, atau tampakkan amalan kalian. Allah Maha mengetahui segalanya. Kenapa di sini Allah Subhanahu wa taala mendahulukan asirru daripada ijharu? Kenapa mendahulukan pelankan suara kalian daripada keraskan suara kalian? Kalau kita ingin mengungkapkan dua hal yang bertentangan, kita ingin mengungkapkan bahwasannya statusnya sama saja. Dua hal ini yang bertentangan ini statusnya sama saja. Biasanya kita akan mendahulukan menyebutkan hal yang memiliki nilai lebih, yang memiliki keutamaan. Itu biasanya yang kita lakukan ketika menyebutkan. Contoh, engkau rajin atau engkau malas, ya, gajimu tetap tidak akan naik. Misalkan kita akan menyebutkan sesuatu yang memiliki nilai lebih. Rajin, mana yang memiliki nilai lebih? Rajin apa malas? Rajin. Biasanya kita akan mengungkapkan demikian, engkau rajin atau malas. Atau kita akan mengungkapkan engkau malas atau rajin. Biasanya yang mana yang kita ungkapkan? Jauh yang kita dahulukan biasanya. Rajin dulu. Engkau rajin atau malas, tetap saja gajimu tidak akan naik. Ya. Engkau berdandan atau engkau kucel, ya, tetap saja suamimu akan mencintaimu. Misalkan kita akan mendahulukan sesuatu yang memiliki nilai lebih, ya. Kalau seandainya kita yang mengatakan ini, kita dahulukan mana? Ijharu qaulakum, kita akan mendahulukan keraskan suara kalian atau pelankan suara kalian. Allah akan mendengar, tetap akan mendengar. Ini kan, kalau seandainya kita yang mengungkapkan keraskan suara kalian atau pelankan, Allah pasti akan mendengar. Tapi Allah tidak. Allah membalik ini. Asirru qaulakum, Allah memulai dengan pelankan suara kalian atau keraskan suara kalian. Innahu alimun bidzatis sudur. Pertanyaannya kenapa? Kenapa Allah mendahulukan asirru daripada ijharu? Nah, ada hubungannya dengan ayat yang terakhirnya, Ustaz? Ada hubungannya dengan, nah, memang ada hubungannya dengan ayat terakhir dan ada hubungannya dengan sabab nuzulnya. Tadi apa sebab nuzulnya?
Nah, siapa yang ingat tadi sebab turunnya ayat ini apa? Ucapan orang kafir kan? Ucapan orang kafir yang mengira bahwasanya Allah tidak mendengar suara pelan. Ya. Kenapa Allah mendahulukan as-sirru? Seolah-olah Allah ingin membantah orang kafir. Seolah-olah suara pelan itu, pendengaran Allah terhadap suara pelan itu lebih kuat daripada suara yang keras. Karena orang kafir mengira ketika mereka memelankan suaranya Allah tidak mendengar. Allah ingin membantah ini, anggapan ini. Makanya Allah dahulukan as-sirru, pelankan suara kalian. Seolah-olah, ini seolah-olah ya, seolah-olah suara pelan itu lebih terdengar daripada suara keras. Padahal sama saja bagi Allah. Padahal bagi Allah sama saja. Namun untuk membantah anggapan mereka, Allah dahulukan as-sirru awisyaharubi. Mohon maaf, bisa dipahami Pak ya. Ini kalau kita kaitkan dengan sabab nuzul. Tapi kalau kita kaitkan dengan ayat sebelumnya, mana ayat sebelumnya? Innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Orang yang takut kepada Rabb mereka, pelankan suara kalian ketika kalian berzikir, ketika kalian baca Al-Quran, ketika kalian beramal, sembunyikan amalan kalian atau tampakkan amalan kalian. Kalau kita kaitkan ayat ini ya dengan perbuatan orang beriman, kenapa Allah mendahulukan as-sirru daripada ijharu? Menunjukkan bahwasannya amalan yang tersembunyi itu lebih utama, lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada amalan yang tampak. Amalan yang tersembunyi itu lebih utama secara asal. Hukum asalnya amalan yang tersembunyi itu lebih utama daripada amalan yang tampak. Sedekah yang dilakukan secara sembunyi itu lebih baik daripada sedekah yang dilakukan secara terang-terangan, secara asal, kecuali dalam keadaan tertentu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tubdus shadaqat", perintah. Jawabannya, "Innahu alimun bidzatis sudur." Sungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa yang ada di dalam dada. Kalau seandainya kita ini yang mengatakan, kita akan mengatakan pelankan suara kalian atau keraskan suara kalian, Allah akan mendengar. Innahu sami'un bima taqulun. Dia mendengar, pakai lafaz mendengar. Karena perkataan itu identik dengan pendengaran, kaitannya dengan pendengaran. Mendengar perkataan atau mengetahui perkataan. Ayo jawab. Paham tidak maksud saya ini? Mendengar. Kita mendengar perkataan, suara itu didengar atau diketahui? Didengar. Ya. Kalau kita yang mengatakan asirru qaulakum, pelankan suara kalian, atau keraskan, Allah akan mendengarnya. Ya kan? Kalau kita ini yang mengatakan. Tapi Allah tidak memakai lafaz mendengar, tidak memakai lafaz sami. Yang Allah pakai adalah innahu alimun bidzatis sudur. Dia Maha mengetahui. Allah tidak mengatakan dia Maha mendengar terhadap perkataan kalian, tapi Allah memakai dia Maha mengetahui terhadap apa yang ada di dalam dada kalian. Kenapa memakai lafaz ini? Padahal suara itu identik dengan pendengaran, kaitannya dengan pendengaran. Kenapa Allah memakai lafaz innahu alimun bidzatis sudur? Dia Maha mengetahui. Mohon maaf Bapak, pertanyaannya bisa dipahami ya? Nah, siapa yang bisa menjawab? Menegaskan dari yang ayat pertama tadi kan, yang awal ayatnya. Awal ayat surat Al-Mulk. Wa'asiru yang tadi kan. Wa'asiru. Kaitannya gimana? Dari
tadi yang Pak Asirul itu Innahu alimun bidzati sudur. Ini kan perkataan orang kafir. Jadi ditekankan lagi bahwa perkataannya lembut atau tidak terdengar, Allah mendengar gitu. Innahu alimun, dia mengetahui. Nah, suara perkataan kita sebelum keluar dari lisan kita, di mana itu? Dalam hati kita. Seolah-olah Allah ingin menjelaskan, bahkan kalau seandainya suara kalian tidak kalian keluarkan, kalau suara pelan itu masih keluar dari lisan, ya kan? Masih keluar. Kalau bahkan kalian, kalau seandainya suara kalian tidak kalian keluarkan dari lisan kalian, masih ada dalam dada kalian, innahu alimun bidzati sudur. Sebelum suara perkataan kalian itu keluar, Allah sudah mengetahuinya. Ketika perkataan itu masih ada dalam dada, itu pun Allah sudah mengetahuinya. Bahkan sebelum perkataan itu ada dalam dada, jauh sebelum perkataan ada dalam dada, sebelum kita diciptakan, bahkan sebelum langit dan bumi diciptakan, Allah tahu. Dia akan mengatakan demikian, demikian, demikian pada hari ini, pada jam ini. Allah Maha mengetahui. Subhanallah. Innahu alimun bidzati sudur, menunjukkan bahwasanya semuanya tidak terlepas dari pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidzati sudur ala ya'lamu man khalaq. Ini adalah pertanyaan, ala ya'lamu man khalaq. Apakah zat yang menciptakan tidak mengetahui sesuatu yang dia ciptakan? Pertanyaan, namun maknanya adalah pengingkaran. Pengingkaran terhadap anggapan orang kafir yang menganggap Allah tidak mengetahui suara yang pelan. Ala ya'lamu man khalaq. Apakah Allah yang menciptakan tidak mengetahui sesuatu yang diciptakan? Sesuatu yang menciptakan lebih mengetahui terhadap apa yang dia ciptakan. Orang yang membuat mobil, dia lebih mengetahui tentang mobil yang dia buat daripada konsumennya. Bahan bakar apa yang cocok bagi mobil yang dia buat, berapa jaraknya harus diservis, ya. Dia lebih mengetahui daripada konsumennya. Apalagi Allah. Allah yang menciptakan kita tentu lebih mengetahui tentang kita daripada pengetahuan kita terhadap diri kita sendiri. Ala ya'lamu man khalaq. Kalau memang Allah lebih mengetahui tentang kita daripada diri kita sendiri, dan takdir Allah, semua takdir Allah itu berdasarkan pengetahuannya terhadap diri kita, maka semua takdirnya itu baik bagi kita. Karena takdirnya berdasarkan pengetahuannya terhadap diri kita, mana yang baik dan mana yang buruk bagi kita. Jadi semua takdir Allah itu baik. Namun terkadang kita menganggap tidak baik. Kita diberi rezeki yang sedikit, ya, kita mengeluh, kita mengira ini tidak baik. Padahal ketika Allah merezekikan, memberikan rezeki itu yang sedikit itu kepada kita, itu berdasarkan pengetahuannya terhadap kita. Ini yang cocok bagi kita. Allah itu tahu mana yang lebih cocok bagi kita. Rezeki yang berapa, yang banyaknya berapa, itu sudah diukur berdasarkan kita, masing-masing kita. Dalam sebuah hadis, namun hadis ini dhaif, tapi maknanya benar. Nabi SAW bersabda, hadis qudsi, inna min ibadi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, inna min ibadi
Man la yasruh illa faqr. Sungguhnya di antara hamba-hambaku tidak cocok bagi dia kecuali kefakiran. Tidak cocok bagi dia kecuali kemiskinan, kefakiran. Falau agnaituhu la fasadat haluhu. Kalau seandainya aku kayakan dia, aku lebihkan rezekinya, itu akan merusak dirinya. Karena kefakiran cocok bagi dia. Allah tahu kefakiran itu cocok bagi dia, maka Allah fakirkan dia. Allah buat dia miskin. Wa inna min ibadi man la yahsluh illa al-ghina. Di antara hamba-hambaku tidak cocok kecuali kekayaan. Falau akhbartuhu la fasadat haluhu. Kalau seandainya aku buat dia miskin, maka rusak dia. Dia akan melampaui batas. Jadi semua yang Allah takdirkan itu berdasarkan pengetahuan dia tentang diri kita. Mana yang cocok bagi kita? Ala ya'lamu man khalaq. Dia yang menciptakan. Apakah dia tidak tahu terhadap makhluk yang dia ciptakan? Kita diberi istri, ya, yang apa namanya, sedikit cerewet, misalkan, itu yang cocok bagi kita. Allah tahu keadaan kita. Kalau istrinya tidak cerewet, dia akan malas-malasan. Ya, Allah kasih istri yang cerewet, itu yang cocok. Subhanallah. Namun terkadang kita protes terhadap takdir Allah, seolah-olah kita itu lebih tahu dari Allah tentang diri kita. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Subhanallah. Ayat ini Allah tutup dengan dua kalimat, dua sifat yang luar biasa. Wa huwal latif al khabir. Kita bahas dulu makna al-khabir. Sebagian mengatakan al-khabir dengan alim itu mirip, maknanya mirip. Al-khabir dengan alim. Kalau alim apa maknanya? Maha mengetahui. Al-khabir maknanya mirip. Namun bedanya, sebagian mengatakan kalau alim itu mengetahui hal-hal yang zahir. Adapun kalau khabir mengetahui hal-hal yang batin, yang tersembunyi. Ketika dua pengetahuan ini digabungkan, maka menunjukkan bagaimana luasnya ilmu Allah. Yang zahir tidak luput dari pengetahuan Allah, dan yang batin tidak terlepas dari pengetahuan Allah. Ketika alim dengan khabir digabungkan. Karena awal ayatnya apa? Awal ayat ini Allah memakai lafaz ala ya'lam, alim, ilm, ya, ala ya'lamu man khalaq. Sedangkan akhir ayat ditutup dengan khabir. Dua sifat ini ketika digabungkan menunjukkan bagaimana luasnya pengetahuan Allah. Allah mengetahui hal yang zahir dan Allah mengetahui hal yang batin. Sebagian mengatakan al-alim itu pengetahuan terhadap hal-hal yang global, sedangkan al-khabir itu pengetahuan terhadap hal-hal yang terperinci dan mendekat. Sebagian mengatakan al-alim itu adalah pengetahuan yang sifatnya teoritis, sedangkan al-khabir adalah pengetahuan yang sifatnya praktis. Contoh misalnya perbedaan antara alim dan khabir, perbedaan yang ketiga yang kita sebutkan. Alim berasal dari kata ilm, sedangkan khabir berasal dari kata khibrah. Contoh, misalkan contoh terhadap sifat kita ini. Seseorang belajar ilmu kedokteran,
4 tahun, 7 tahun, misalkan belajar ilmu kedokteran, tapi dia belum praktek, belum pernah menyembuhkan orang, maka pengetahuannya hanya sekedar teoritis. Ya, ketika dia membuka praktek, sudah mulai mengobati orang lain, maka pengetahuannya di sini pengetahuan praktis. Ini perbedaan antara ilmu dengan khibrah. Dia punya, ketika sudah buka praktek mengobati orang lain, sudah punya keterampilan, bukan hanya pengetahuan teoritis lagi, sudah punya keahlian, sudah punya pengalaman. Ini namanya khibrah. Dalam bahasa Arab namanya khibrah, pengetahuan yang sifatnya praktis. Ini perbedaan di antara perbedaan 3 perbedaan yang kita sebutkan tadi, antara alim dan khabir, namun intinya sama-sama pengetahuan. Ya. Adapun latif, sebagian mentafsirkan latif itu adalah, secara asal latif berasal dari kata lutf yang artinya lembut. Latif sebagian mentafsirkan zat yang mengetahui hal-hal yang halus, yang lembut. Jadi kalau ditafsirkan demikian, tidak beda jauh dengan khabir, ya kan? Kalau ditafsirkan demikian, tidak beda jauh dengan khabir. Sebagian mengatakan latif itu adalah zat yang memperlakukan kita dengan penuh kelembutan sesuai dengan keadaan kita. Zat yang memperlakukan kita dengan penuh kelembutan. Karena latif berasal dari kata lutf yang artinya apa tadi? Lembut. Zat yang memperlakukan kita dengan penuh kelembutan sesuai dengan keadaan kita. Contoh, seseorang ketika masih janin, dia janin yang begitu lemah, Allah letakkan janin ini dalam tempat yang kokoh karena dia lemah. Dengan kelembutannya Allah meletakkan janin yang lemah ini di tempat yang kokoh, yaitu rahim yang kokoh. Kalau seandainya Allah keluarkan janin ini ke dunia, dia tidak akan hidup. Namun Allah dengan kelembutannya, dia tempatkan janin ini di tempat yang sesuai dengan karakter janin tersebut. Ketika sudah keluar dari perut ibunya berupa bayi, apa makanan yang cocok? Susu apa daging? Allah berikan itu susu. Allah tidak berikan daging. Allah berikan dari ibunya susu. Ya, Masya Allah, perbuatan yang penuh dengan kelembutan. Ini kalau kita bicara tentang secara umum. Kalau kita bicara tentang person individu seseorang, Allah memperlakukan kita dengan penuh kelembutan. Rezeki yang Allah berikan kepada kita itu dengan sesuai dengan kelembutan Allah, kemahalembutan Allah. Dia berikan rezeki pada masing-masing orang sesuai dengan kadarnya, dengan kelembutan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat dalam surat Asy-Syura bagaimana Allah menggandengkan antara rezeki dengan sifat latif. Silakan buka surat Asy-Syura. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha. Allah maha lembut dengan hamba-hambanya. Apa setelahnya? Yarzuqu man yasha. Dia berikan rezeki terhadap siapa yang dia kehendaki. Sebelum Allah menyebutkan dia memberikan rezeki terhadap siapa yang dia kehendaki, Allah menyebutkan sifat latif. Allahu latif, maha lembut, menunjukkan bagaimana rezeki kita itu sangat erat kaitannya dengan kemahalembutan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditakar sesuai dengan yang cocok bagi kita. Takarannya sesuai. Kalau lebih sedikit, rusak kita. Kalau kurang sedikit,
juga rusak kita. Masya Allah, ya Latif, Maha Lembut. Baik. Ala ya'lamu man khalaq wa huwa latiful khabir. Huwa alladhi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihi nusyur. Dialah yang menjadikan bagi kalian bumi zalulan. Apa makna zalul? Zalul maknanya adalah mudah, nyaman, ya. Asal katanya dipakai untuk hewan tunggangan. Al-markab az-zalul, hewan tunggangan yang zalul maknanya hewan tunggangan yang mudah dikendarai dan nyaman dikendarai. Itu asalnya. Dan di sini Allah memakainya untuk bumi. Dia yang menjadikan bagi kalian bumi itu zalulan, mudah dan nyaman. Kita tinggal di bumi dengan begitu nyaman, begitu mudah. Kita berjalan di atas bumi tidak ada kesulitan. Mau safar kemanapun, apalagi zaman sekarang, tidak ada kesulitan. Mau membangun rumah, tidak ada kesulitan. Mau menggali bumi, menambang bumi, tidak ada kesulitan. Begitu nyamannya bumi ini. Siapa yang membuat bumi ini nyaman? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal ketika awal kali bumi ini diciptakan, dia tidak zalul, dia tidak mudah ditinggali, dia tidak nyaman, selalu bergoncang. Ketika awal kali bumi diciptakan, namun Allah membuat bumi ini nyaman bagi kita. Walladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi. Berjalanlah fi manakibiha. Apa mana manakib? Manakib jamak dari mankib. Manakib, mankibul insan, ini mankib. Kalau dikatakan mankibul insan, mankibnya manusia, maka ini apa dalam bahasa kita? Pundak. Ya, dua ini namanya mankib. Manakibul ardi, apa maknanya? Famsu fi manakibiha. Manakibul ardi maknanya atasnya, bagian atas bumi. Berjalanlah kalian di atasnya, maksudnya. Famsu fi manakibiha wa kulu mir rizqi. Dan makanlah dari rezeki yang diajarkan. Semuanya lengkap dalam Islam. Sampai-sampai orang Yahudi mengatakan, Allamakum nabiyyukum kulla syai' hatta al-qira'ah. Nabi kalian mengajarkan kepada kalian semua hal. Sampai ada buang air diajarkan oleh Nabi kalian. Ajal, kata para sahabat, benar. Sampai ada buang air, bagaimana masuk ke kamar mandi, apa yang dibaca, kaki apa yang didahulukan. Ketika keluar, kaki apa yang didahulukan. Ketika berada di kamar mandi, bagaimana adabnya, itu diajarkan dalam Islam. Hal yang sekecil ini diajarkan dalam Islam. Semuanya lengkap. Jadi apa makna Islam? Islam adalah suatu metode, suatu manhaj, bagaimana seorang hamba itu menjalani hidupnya di dunia. Bagaimana metode seorang hamba menjalani hidup di dunia, itu adalah Islam. Metode yang komplit, manhaj yang sempurna. Bagaimana metode dia berhubungan dengan Allah, diajarkan dalam fikih ibadah. Bagaimana metode dia bermuamalah, berhubungan dengan sesama manusia, cara jual belinya diajarkan dalam fikih muamalah, diajarkan dalam akhlak Islam, adab Islam, semuanya diajarkan. Jadi Islam adalah suatu metode, bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya zakat. Metode yang komplit bagaimana seorang hamba menjalani hidupnya di dunia ini. Kalau dia keluar dari metode ini, maka akan merugi. Keluar sedikit, menyimpang sedikit dari metode Islam, dia akan merugi. Islam tidak hanya mengajarkan bagaimana mengejar akhirat, tapi juga Islam memerintahkan mencari dunia.
famsu fi manakibiha. Berjalanlah di atas bumi untuk apa? Fakulu min rizki. Mencari rezekinya, mencari dunia. Diajarkan dalam Islam. Manusia dalam hal ini menyikapi dunia dan akhirat dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, manusia yang hanya fokus kepada dunia, melalaikan akhirat. Ini kelompok pertama. Dan ini sangat merugi. Karena dunianya sementara dia kejar, akhirat yang kekal dia tinggalkan. Kelompok yang kedua, manusia yang hanya fokus pada akhirat dan dia tidak menoleh sedikit pun kepada dunia. Ada tidak? Dalam masalah dunia dia menunggu uluran tangan orang lain, tidak mau bekerja, dia hanya fokus pada akhirat. Suatu saat Umar bin Khattab melihat sekelompok pemuda yang kerjanya hanya di masjid, ibadah terus di masjid, tidak mau bekerja, tidak mau mencari nafkah. Umar bertanya, manil qaum? Siapa kaum ini? Kata sekelompok pemuda tersebut, nahnu mutawakkiluna 'ala Allah. Kami adalah sekelompok pemuda, sekelompok kaum yang bertawakal kepada Allah. Masya Allah. Tidak mau bekerja, dia mengatakan tawakal kepada Allah. Apa kata Umar? La, bal antum mutawakkilun, bal antum mutaakkilun. Kalian adalah sekelompok kaum yang hanya menunggu uluran tangan manusia, menunggu makanan baru kalian bisa makan. Ini juga tercela dalam Islam. Fokus pada akhirat dan dia tidak mau beramal bekerja, ini juga tercela. Kelompok yang ketiga, orang yang menyeimbangkan antara dunia dengan akhirat. 50% akhirat, 50% dunia. Baik apa tidak? Tidak baik, tidak benar. Yang baik adalah kelompok keempat. Dia fokus pada akhirat namun tidak melupakan dunia. Akhirat adalah utama, dunia adalah sampingan, tidak dilupakan. Ini kelompok yang selamat. Tetap akhirat yang diutamakan, tidak bisa disamakan akhirat dengan dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Allah sendiri mengatakan akhirat itu lebih baik daripada dunia. Bagaimana bisa disamakan? Allah mengatakan akhirat lebih baik. Tidak boleh kita menyamakan akhirat dengan dunia. Wabtaghi fima ataka Allahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah karunia Allah, negeri akhirat. Namun jangan lupakan dunia. Apa yang kita pahami dari kalimat ini? Carilah akhirat, namun jangan lupakan dunia. Apa yang kita pahami? Fokuslah pada akhirat, namun jangan lupakan dunia. Utamakan akhirat, namun jangan lupakan dunia. Ini pemahaman yang benar. Tetap akhirat adalah yang utama. Nah, sudah ada. Baik.